Aku inget banget, itu aku mau lurus tapi jadi batal lurus. Karena aku belok lagi. Ketemu lagi dengan... No, karena aku diperkosa. Bodo amat, namanya gak akan gue sensor. Mau gak mau dong, dia sudah bilang, lu gak ngehargain ini ya? Mau gak mau, aku minum kan. Gak sadar, lah itu aku diperkosa sama dia. Terus kamu menyadari bahwa kamu diperkosa itu? Itu gara-gara banyak spermanya. Dari SD tuh aku udah ngerasa kalau aku tuh suka sama sesama jenis. Tahan-tahan, jangan LGBT kalau memang hati aku masih pengen di LGBT gimana. Dan dia berkilah banget, Kak. Dia bilang, itu ingus lo yang ada di perut lo. Spidol. Cupangan lo itu spidol katanya. Oh, sempat hamil? Iya, keguguran itu dikarenakan, biar aku aja. Biasa di belakang layar, sekarang harus kayak di depan kayak gini, kayak mas-mas kayak kita gitu kan. Waduh, oh lumayan juga nih malah dapat penghasilan gitu loh. Ya sudah, akhirnya ya udah aku tekunin juga dari situ. Nah, dari situ boom. Akhirnya banyak. Sebenarnya udah setahun, udah mau setahun itu ya viralnya ya. Nggak tahu ini ke up lagi gitu. Panjangnya cerita Bimo buat saya ini membuat perjalanan cerita mereka juga memang nggak mudah intinya ya, bahwa bermula dari Nia di dunia LGBT, terus Bimo di pekerjaan yang berbeda yang mungkin saat itu dianggap om sama Nia, kenal dengan omnya Nia, kerja di satu perusahaan, lihat Nia juga dari zaman SMP bocil nih dianggapnya gitu kan, punya kembar. Ani yang satu perempuan tampilannya banget, ini tomboy banget. Siapa sangka kalau namanya udah jodoh ya. Akhirnya mereka bertemu di 4 September tahun 2021. Jadi pengantin baru. Udah enggak juga sih. Iya. Udah biasa aja. Udah biasa ya. Yang membuat Bimo sampai niat banget bersedia untuk menerima Nia dan jadi suami istri. Sampai lu bela-belain semua itu apa, Bim? Sebenarnya sih banyak yang bilang jangan kayak gitu dong, dari kasihan gitu. Sebenarnya bukan, sebenarnya kalau mau dibilang cinta, cemburu iya gitu. Tapi namanya kasihan itu bukan berarti kalau kita kasihan terus lu kasihan terus gara-gara kasihan lu cinta. Enggak, bukan seperti itu. Itu banyak soalnya netizen pada ngomong kayak gitu loh. Nia ini kan bapak ibunya lagi divorce. Jadi kayak di sini itu memang dia ada om, ada biasanya kalau justru karena si Ani itu sama aku intern banget, jadi kita kayak apa-apa tuh keluarga mereka tuh ke ya si Mami, si Ani, terus ke dia gitu loh. Apa-apa tuh aku, bukan ke keluarganya yang saudara-saudaranya baik semua. Cuman ke aku tuh yang benar-benar intern gitu loh. Jadi kan aku jadi kayak ada kesian kalau ini terus Nia ini kalau nanti mungkin itu juga karena udah ada rasa sih tadi. Ya berarti udah ada cinta dong sebenarnya. Ya, kesian kalau nanti ntar dia gimana, aku juga gimana gitu loh. Tuaku gimana gitu loh. Mau ponakan mau apa, mau sampai kapan sih mereka mau ngerawat kita gitu kan. Ya udahlah, aku mau ngapain terus juga kalau histori gua sama cewek kayak yang feminim apa-apa, duitku habis, tapi nggak semua cewek seperti itu gitu loh. Kriteria cewek Bimo tuh yang seperti apa sih sebelum sama Nia? Nggak tahu, kadang-kadang aku tuh nggak ngaca ya, kadang-kadang kalau iya bener nggak ngaca gitu loh. Emang temennya Bimo tuh cewek yang seperti apa? Karena tinggi, body gitar seperti gue, kan gue gitar bleber. Iya. Rambut panjang, iya, bicara gitu, santun kayak gimana? Karena kita kan dulu namanya masih bandel-bandelnya ya, main ke kota yang di stadion gitu ya, kayak gitu lah. Yang jarang bobo ya? Ya. Kita nongkrong-nongkrong kan pasti kenalnya sama yang gitu-gitu, dan kita nggak ngaca gitu loh. Kadang-kadang oke lah, ini mereka rata-rata kan, wah ini duitnya masih lumayan nih, kayak gitu kan. Nah ya udah dia mau, dan ya kitanya juga bukan bucin sih, apalah. Ya nggak tahu deh ya. Nah kayak gitu kan, udah duit habis, diputusin. Capek juga ya? Iya, diselingkuhin sama yang lebih cakep, ya kan? Aku ditinggal. Yang kedua juga aku tiga kali kan. Sama ini tinggal lagi. Sampai ini di mindset aku kalau ngeliat cewek yang bener-bener make up-nya, makanya aku tuh bukannya apa gimana gitu loh. Bang Bim tolong dong Nia suruh make up. Kalau dia udah make up, udah cantik, aku di otakku tuh udah sampai sekarang tuh. Jangan-jangan nanti dia kalau udah ngerti-ngerti duit gue habis kayak gitu loh. Ya memang sekarang gue dipegang sama dia semua. Ya bener kan, setiap hari itu aku cuma dijatah 100.000 untuk rokok. Ya udah kayak anak kecil aja lagi. Nah, tapi kan kita tahu tulusnya dia seperti apa gitu loh. Nah, makanya kalau dia make up itu kadang-kadang waduh, jadi inget kayak tes gitu loh. Kayak ada trauma pada saat kayak gitu. Pacaran cantik, maka diporotin istilahnya. Iya. Iya, udah banyak loh tuh kalau dijual dapat apa tuh Mi? Sampai dimusuhan sama keluarga aku juga itu. Ini kan Nia sama Bimo sudah menikah resmi suami istri. Yang membuat Nia akhirnya ingin berubah dan sadar bahwa gue nggak mau terus-terusan nih di LGBT, sampai akhirnya ke switch hatinya udah totally akhirnya bucinnya sama Bimo. Itu momennya tuh gimana tuh Nia? Capek. Kayak gini kelihatan nggak ada laki-lakinya ya? Emang iya. Cewek bener, cewek manja, cewek yang... Tadi jalan sama dia 3 hari deh, entah kesel sendiri. Kesel bener, ini kayak gini cowok dari mana lu? Bener. Masa sih ini akhirnya lu capek karena apa? Capek di dunia seperti itu sih ya. Dari kapan sih kamu mulai? Soalnya ada pergaulannya, aku dari kecil, dari SD. Dari SD kelas 6 tuh udah ngerasa kalau aku tuh demennya sama sesama. Ini boleh agak keras suaranya, sorry ya. Tasangnya dubbing.
Dari kapan nih kamu udah mulai Dari senang SD. dengan sesama SD? Dari SD tuh aku udah ngerasa kalau aku tuh suka sama sesama jenis. Ke cowok tuh nggak ada rasa. Tapi aku pernah pacaran sama cowok sekali, tapi sama sekali nggak ada rasa. Terus setelah aku jalanin sama cewek itu malah kok ada rasa nyaman, ada rasa cinta gitu. Ya udah aku bertahan sampai di umur 26 ya sebelum nikah itu. Sampai bertahan di tahun lalu aku jadi LGBT gitu. Yang bikin aku itu mau menerima Bimo itu ya sebelum aku mau menerima Bimo itu memang aku udah mau lurus sih. Udah capek kayak gue disakitin mulu di situ. Terus circle mereka itu ada yang baik, ada yang buruk dan pada saat itu aku dapat circle pertemanan itu yang sangat toksik gitu. Oke. Jadi kayak capek banget gitu. Ya udahlah gue memutuskan mau normal lagi itu di tahun 2020. Sorry, orang tua tahu nggak keadaannya? Oh ya, mereka bisa menerima keadaannya. Alhamdulillah mereka cuman bilang jalanin apa yang mau lu jalanin asalkan lu nggak pegang narkoba. Apa yang membuat lu bahagia. Soalnya percuma kalau mau ditahan-tahan jangan LGBT kalau memang hati aku masih pengen di LGBT gimana gitu. Di tahun 2020 itu aku pengen lurus karena aku sudah dapat challenge dari kembaran aku. Di tahun 2019 itu tahun 2019 itu lu harus panjangin rambut selama 1 tahun. Kalau misalkan lu potong rambut lu bayar 1 juta katanya. Karena aku memang nggak ada duit ya, jadi ya mau nggak mau dilakukan 1 tahun. Sempat panjang, segimana rambutnya? Segini. Oke, cantik dong ya Bim. Asik. Terus? Tapi penampilannya masih tomboy juga walaupun rambut panjang gitu. Di tahun 2020 udah 1 tahun itu aku udah di titik namanya aku capek banget. Capek banget sama dunia LGBT karena aku dapat pasangan yang waktu itu selingkuh dan circle pertemanannya itu toksik banget gitu. Capek jadinya ya. Capek banget. Terus tahun 2020 aku inget banget itu aku mau lurus tapi jadi batal lurus. Karena aku belok lagi. Ketemu lagi dengan? No, karena aku diperkosa. Karena aku diperkosa di tanggal 13 Juli 2020. Itu di saat aku baru putus dari pacar aku. Iya. Datanglah temen aku cowok. Aku udah anggap dia seperti adik sendiri, makan di sana, tidur di sana. Terus dia bilang, lu mau sampai kapan? Lu belok, lu harus lurus, lu harus normal, katanya seperti itu. Terus nggak tahu diapain, dikasih minuman gitu. Gue sudah beliin minuman nih, lu nggak ngehargain gue kalau lu nggak minum gitu. Namanya kita temen ya, deket. Mau nggak mau dong, dia sudah bilang, lu nggak ngehargain nih ya. Mau nggak mau, aku minum kan. Nggak sadar, nah itu aku diperkosa sama dia dengan embel-embel lu harus normal, lu harus lurus, lu harus cobain sama laki-laki. Di situ tuh, gue nggak mau minum, Aden lagi nggak pengen minum kata aku kayak gitu. Gue nggak mau minum sama sekali. Gue lagi galau kayak gini posisinya kan. Aku kalau minum, memang aku peminum. Tapi aku kalau minum ya sama cewek-cewek, ngumpulnya sama cewek-cewek. Nggak pernah sama cowok gitu. Iya, lebih selera ya kalau kumpul sama cewek dulu. Iya, tapi aku tahu situasi lah. Itu kan sama cowok cuma berdua doang. Makanya aku tolak. Tapi dengan dia bilang, hargain dong gue. Jadi mau nggak mau dong, cuma minum seteguk doang. Entah itu dicampur narkoba atau apa gitu. Feeling aku sih dicampur narkoba ya, nggak tahu juga soalnya habis aku sadar itu masih ada teleng-telengnya juga. Terus kamu menyadari bahwa kamu diperkosa itu? Itu gara-gara banyak spermanya di perut aku, di mulut aku, di tenggorokan aku, sama ada bekas cupangan di leher sama payudara. Dan aku kalau jalan sakit banget. Sampai sekarang orangnya nggak tahu kemana. Oke. Wow. Terus itu terjadi di mana? Di rumahnya di atau di rumah? Di rumah aku sendiri dan aku sempat bilang inget banget. Dan gue mau tidurnya sama mama gue. Lu tidurnya di sini kamar gue aja. Gue mau tidur di kamar mama gue. Terus mama lu udah tidur, pintunya udah dikunci katanya kayak gitu. Terus ditahan. Apa yang kamu lakukan pada saat sadar? Di setengah sadar? Terus? Enggak sadar apa-apa. Pas sadarnya itu pas bangun tidur. Iya, maksudnya setelah bangun tidur? Setelah bangun tidur. Kan dia udah nggak ada. Posisi tangan, enggak, dia masih ada. Aku bangun duluan, posisi tangannya di papaya aku. Payudaramu? Aku sebenarnya papaya ya. Oke, papaya. Namanya. Di papaya aku, ini kenapa sih tangannya orang gitu. Mungkin aku mikirnya, oh mungkin dia terlalu nyenyak tidurnya. Terus aku ngaca. Sampai sekarang saksi hidupnya aku diperkosa masih hidup. Ada temen aku, saksi hidup karena kita sempat video callan detik-detik aku nih mau diperkosa itu.
sempet mereka berantem, lu mau apain si Nia gitu, lu mau apain si Nia, lu diem lu, gue mau bikin si Nia lurus katanya. Pas aku lagi mabok, pas aku lagi udah nggak tahu apa-apa, aku langsung pas sadar, Tuhan ingetin aku apa yang terjadi kata. Diingetin, akhirnya aku ingat dan aku orang pertama langsung telepon saksi hidup. Apa yang terjadi tadi malam kata aku, masih hidup sampai sekarang. Tenangkan diri lu nih, tadi malam itu gue berantem sama si Denny, bodo amat namanya nggak akan gue sensor. Tadi malam lu video callan sama gue tapi ada si Denny sebelah lu katanya. Si Denny mau bikin lu lurus, emang lu diapain? Gue tanya sama lu, gue diapain kata gue. Kata aku kayak gitu. Yang lu lihat apa? Lu udah lemes banget. Telepon langsung dimatiin sama si Denny katanya. Jadi gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue mau screen recorder juga nggak bisa gitu. Telepon udah terlanjur dimatiin. Akhirnya aku baru ya udahlah fix gue diperkosa. Dan aku langsung ngomong sama mama aku pagi itu setelah kejadian. Karena kan aku orangnya terbuka sama orang tua. Mami Nia mau kabur ke Sukabumi. Kaburnya jauh banget ya ke Sukabumi. Kemana? Ada ke rumah temen. Ke rumah temen yang aku kabur itu dia temennya si pelaku. Mau kabur ke Sukabumi. Ngapain abis diperkosa sama si Denny. Kurang ajar bla 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 bla. Mami jangan marahin Denny. Biarin si Denny tidur dulu, kalau dia mau makan nanti kasih makan, kalau dia mau pulang nanti teleponnya biarnya pulang ke rumah. Karena takut banget ngeliat muka dia. Dan dia berkilah banget Kak. Dia bilang, itu ingus lo yang ada di perut lo. Spidol. Cupangan lo itu spidol katanya. Gila gak sih? Ingus ya kali sampai ke perut, sampai ke situ gua gitu. Gak masuk di akal sampai sekarang. Kenapa nggak panggil si saksi yang udah lihat kamu itu? Dia jauh. Dia temen aku, emang aku bestian sama dia itu, tapi dia di Dumai. Nggak bisa nyamperin aku ke Jakarta. Dan saat itu kamu nggak mau lapor polisi atau? Enggak. Masih takut dia, masih orang ke aku aja juga ngomong 3 hari setelah itu kan. Ngomong sama aku tuh nggak ngomong sejujurnya. Sejujurnya dia nggak ngomong, cuman aku dilecehin ya, pikiranku juga ada. Ya, dia udah takut aku marah gitu loh. Kayak gitu-gitu. Padahal belum apa-apa waktu itu kita. Aku kayak gini loh Kak, namanya dia masih kuliah ya. Aku juga kepengen banget kuliah gitu kan. Aku belum kesampaian pengen kuliah gitu. Jadi dia masih kuliah dan mamanya waktu itu lagi sakit. Jadi aku nggak mau ngelaporin atau apa gitu. Karena pertama aku mikirin mamanya lagi sakit. Mamanya tuh lagi sakit, nggak pengen kenapa-kenapa sama mamanya. Dan si Denny juga kuliah, masa depannya tuh masih panjang. Tapi dia nggak mikirin lo yang iya, dia nggak mikirin gue. Udahlah namanya anak mau kuliah, seorang anak udah di sekolahin sama orang tua. Lanjut aja kuliah. Kalau aku kasih dia masuk penjara nanti dia nggak bisa kuliah, sedangkan gue pengen banget kuliah gitu. Gitu, masih orang. Gitu. Jadi itu bisa dianggap sebagai titik terakhir hal yang membuat kamu udah capek dengan semuanya. Iya, nggak jadi lurus lagi, malah belok lagi kan gara-gara itu gitu. Belok lagi setahun ketemu sama belok lagi setahun terus aku baru lurus lagi sama dia gitu. Waktu Bimo dengar cerita sebenarnya dari Nia, apa rasanya? Dia cuma ngomong, aku masih BIM sih, pokoknya nggak penting ya itu. Aku dilecehin ini, pikiranku ya paling juga ya udahlah namanya anak ngumpul-ngumpul kayak gitu loh. Nah aku tuh tahu sampai dia maaf ya perawannya hilang sama ini pikiranku kan perawannya hilang tuh dia sama jenisnya gitu loh. Aku baru tahu itu podcast pertama kali sempat itu berantem kita. Mungkin Mas Arwin tahu kali kita yang berantem mungkin dekat sono kan. Aku baru tahu kalau perawannya dia itu hilang itu sama yang merkosa ini gitu loh. Jadi di otak aku ya perawan dia hilang ya udah sama jenisnya gitu. Jadi aku bodo amat gitu. Setelah tahu sama si pemerkosa ini, nah itu sama pelaku ini, aduh berantem tuh kita lagi begini berantem ya. Berantem aku baru tahu. Karena pengakuan itu baru muncul dari Nia di saat iya, nah itulah dia kayak gitu masih. Lu diperkosa orang, lu di ini orang masih baik-baik, masih nanti kalau dia kuliahnya ini gimana, kalau di penjara gimana, kalau ibunya ini gimana gitu. Nah terus setelah setahun kemudian baru di up kan? Iya, aku up di TikTok. Ngapain? Karena aku punya, karena aku juga capek mendem gitu loh. Kayak lu tuh harus bisa speak up gak sih nih ya? Karena netizen juga banyak banget yang tanya kenapa penampilan kayak gini gitu. Tapi kan penampilannya kayak gini bukan karena berasakan dari peristiwa itu, karena kan sebelumnya juga. Ya emang sebelumnya aku tomboy tapi nggak terlalu tomboy kayak gini. Setelah tomboy yang benar-benar penampilan kayak gini itu setelah aku diperkosa.
Ya itu, yang dia sampai minum suara hormon, ya. kayak gitu, kayak keras kayak gini. Gitu. Setelah kamu mencoba untuk speak up, terus akhirnya kamu mendapat bom dari netizen kan, yang akhirnya kamu sendiri merasa jadi bingung. Menurut Nia sendiri, setelah Nia speak up dengan keberadaan Nia, pernah diperkosa, itu kamu merasa lebih nyaman nggak kalau dengan apa yang 50-50 sih, di satu hati lega banget karena apa yang pengen aku sampaikan tuh tersalurkan. Dan aku cuman berpesan kayak gini loh Kak, kita kalau jadi wanita tuh harus berani speak up. Iya. Pesan moralnya gitu ya? Iya, terus netizen untuk sekarang ini banyak banget netizen di Instagram aku yang hujat tentang cerita aku diperkosa. Masa minum Amer segitu aja bisa apa? Aku cuman bilang dalam hati, semoga lu nggak diperkosa deh, semoga lu nggak ngalamin kejadian yang gue alamin deh. Cuma gitu aja sih. Aku cuma pengen speak up biar si pelaku itu kayak ternotis gitu loh. Aku sampai sekarang tuh bukannya apa-apa dendam, enggak, cuman aku cuman butuh pengakuan dia, terus dia minta maaf, udah itu doang. Gue nggak akan lanjutin. Komnas Wanita aja udah ngehubungin aku. Oh oke, jadi sudah sampai ke situ stepnya? Iya, Komnas Wanita udah ngehubungin aku untuk masalah pemerkosaan ini, walaupun kejadiannya udah 2 tahun yang lalu. Tapi yang namanya trauma gimana sih? Bahkan aku penampilan kayak gini aja aku masih dilecehkan setelah menikah sama tetangga sendiri. Dengan cara apa mereka melecehkannya? Megang payudara aku. Waktu saat aku sedang live streaming di TikTok. Jadi saat live mereka ngelakuin itu? Itu setelah nikah itu? Setelah nikah. Dirimu di mana? Aku lagi kerja kan? Lagi kerja dia. Dan lanjut dulu deh, nanti cerita. Iya, lalu dia pegang payudara kamu, terus kan lagi live ya? Lagi live, langsung aku matiin live aku cuma bisa nangis karena aku emang orangnya nggak bisa keras ya, nggak bisa tegas. Seminggu kemudian kejadian lagi, orang yang sama megang lagi payudara aku. Dan di situ baru keluarga aku turun tangan nyamperin ke rumah orang itu. Bawa sapu lah, si Bimo, kalau si Bimo aku tahan biar dia nggak ikut karena aku takut terjadi keributan gitu kan. Cukup mama aku sama kemarin aku aja yang maju. Soalnya Tendi itu umurnya udah tua, kurang lebih 70. Udah umur 70 datang keluarganya bilang itu pikun gitu. Mungkin yang tempat lama kita orang pada tahu lah orangnya siapa gitu. Aku sampai bingung aku harus pakaian kayak gimana lagi biar aku nggak dilecehin gitu. Tapi aku baru terbuka pikiran aku, mau kita berpenampilan sopan, mau berpenampilan tertutup menggunakan hijab aja itu kita bisa dapat perlakuan seperti itu gitu. Jadi sekarang aku merasa ya untuk saat ini paling aman dan paling nyaman aku ya pakai seperti ini karena aku kalau kerja kadang sering nggak diantar sama suami aku. Aku pergi sendiri kadang sama asisten aku gitu. Jadi aku harus penampilan kayak cowok biar aku aman gitu. Oh, jadi ini juga yang menjawab kenapa Nia sampai sekarang tetap berpenampilan tomboy seperti ini. Karena dengan style kamu yang seperti ini, kamu jauh merasa lebih aman untuk nggak diganggu oleh pihak lain. Benar. Oke. Perlindungan apa yang mau Bimo lakuin buat istri tercinta ini? Dengan situasi yang udah sering terjadi, pelecehan lah dan lain sebagainya. Paling ya gimana ya, si Nia ini agak susah orangnya. Kenapa? Agak susah, jadi... Sabar Bu, sabar. Gimana? Kita itu ya kalau mau dibilang rumah tangga bukan pada umumnya ya memang iya gitu loh. Rumah tangga huru hara. Iya, huru hara, iya benar. Jadi kalau namanya suami istri ya, kita lagi udah cancangan misalnya di tempat tidur gitu, jam 10, jam 11 gitu. Tahu-tahu sini, Bi, ini temanku ada yang ini mau ngajak jalan gitu ya, tapi dia selalu kalau udah teman-teman bener-bener deket dia baru berani gitu loh. Nah, dan itu aku nggak boleh ngelarang. Yang gimana kita udah tidur misalnya jam 1 tahu-tahu, Bi aku mau jalan, mau kesini boleh ya? Aku nggak boleh ngelarang, kalau ngelarang bisa berantem gitu loh. Kalau orang rumah tangga umum kan pasti lu istri gua nggak boleh kayak gini, lu harus dengerin. Dia enggak. Mau kemana sih Bu jam 1 malam? Kadang aku nongkrong sama teman-teman LGBT aku. Itu untuk memotivasi mereka aja lah gitu. Oh tujuannya demikian. Jangan salah kan, gara-gara ya bukannya kita dia menggurui enggak, dia menggurui enggak, tapi Nia selalu ya ini rasanya gimana, pasti mereka kepo kan. Gimana mereka banyak. Sampai berapa orang ya yang ngikutin kita ya? Tahun ini itu ada 3 orang gitu. 5 apa 4 ya. Akhirnya bisa kembali ke jalan yang seharusnya gitu ya. Ini berkat kamu kasih tahu dari kisah hidup kamu dan sebagainya. Tapi dari diri mereka sendiri sih sebenarnya. Kenapa aku nggak pernah mau menolak kalau diajak pergi jam segitu ya? Biasanya circle mereka itu kan keluarnya jam segitu ya. Jadi aku mau nggak mau yaudah aku harus. Aku juga senang kalau misalkan teman-teman aku juga ikut normal kayak aku. Gitu. Aku bukannya pengen mengajak mereka gitu, tapi aku senang kalau ditanya apa gimana rasanya menikah gitu. Aku senang banget kalau ditanya kayak gitu sama mereka. Gitu. Kamu tuh baik banget ya nih sebenarnya. Tapi kadang-kadang entah baik entah bodoh sih kamu ini. Aku kadang-kadang aku nggak capek gimana enggak, tapi kan kita namanya rumah tangga pasti lah capek gitu kan. Mi janganlah terlalu seperti ini gitu. Kadang-kadang
ya paham lah kalau dia itu kan anxiety itu kecemasan berlebihan memang. Kita namanya suami kadang lagi bengong, lagi mager, lagi nonton apalah, main apalah gitu. Cuman ke 5 warung malam-malam jam 8, 5 warung misalnya ini rumah kita, kontrakan kita gitu ya Tendi. 1, 2, 3, 4, warung deket gitu. Bi ayo anterin, nanti kalau ada orang ini gimana. Itu jam 8, kalau dia nggak jalan dulu, kalau jalanan yang ada 2 orang, 3 orang takut dia. Harus ada temen. Kayak gitu loh, yang hal, tapi ya gimana ya, itu penyakit kali ya, nggak ngerti gitu. Atau kalaupun mau pergi berani sendiri karena memang dia di circle yang mau teman-teman dekat itu. Ya, ya, itu pun harus temenin. Harus ada temen dijemput kok, sampai temen. ke depan rumah. Kalau ada yang mengajak. Ya, Iya. gitu. Sangat salut dengar cerita Bimo sama Nia. Kalau kita nggak dengar langsung, kita nggak tahu. Sangat salah rasanya kalau kita ngejudge kalian cuman karena penampilannya Nia, terus Nia dulunya LGBT gitu. Tapi kalau setelah mendengar cerita ini ada rasa yang saya nggak bisa gambarin karena bersyukur nomor 1 Nia ada di keluarga yang sangat menerima Nia. Terus bersyukur karena Nia ketemu dengan pasangan yang bisa mengerti Nia. Yang lebih disyukur lagi adalah Nia bisa ada di jalan yang seharusnya sebagai perempuan dan menikah gitu. Dan yang sangat saya saluti adalah Nia dengan segala anxiety yang harus dia lawan, Nia mencoba untuk bisa memberikan cerita yang sebenarnya kepada sesama teman LGBT bahwa sebetulnya mereka bisa berubah. Ya. Gitu. Ada pesan yang Nia sampaikan meskipun dia harus ngorbanin tengah malam kayak subuh dia mau ketemu karena circle-nya kamu tuh jam-jam segitu lagi kumpul. Jadi alangkah baiknya kalau kita bisa menerima keberadaan mereka bukan menjadi sebuah cemoohan atau leluconan karena cerita mereka itu bukan cerita yang settingan, bukan hanya untuk diviralkan tapi kita perlu menghargai keberadaan mereka gitu. Jadi boleh ngomong satu Boleh, boleh takutnya dong, nanti ntar pertanyaan lagi gitu. Ya. Kenapa si Bimo ini nggak ngelarang dia untuk cycle gitu? Nanti kalau misalnya Nia ngumpul sama Masa dilarang gitu? Nanti kalau dia balik lagi dia seperti semula gimana gitu kan? Nah kembali lagi dia nggak bisa dilarang anaknya. Nah gitu aku udah kasih estimasi dia. Kalau misalnya kamu mau jalan kembali seperti dulu itu urusan kamu, yang rugi kamu bukan aku gitu. Nah dengan kesadaran dia selalu kalau malam itu Bi jangan tinggalin aku. Dari situ aku udah percaya gitu loh. Oke. Jadi biar orang-orang nggak pada tanya ini pertanyaan terus gitu loh. Jadi Nia pun juga emang gak mau balik lagi ya? Enggak. Amit ya? Enggak. Udah cinta mati dong sama Bimo? Walaupun aku sudah sama Bimo sekarang, tapi aku nggak mau memutus. Soalnya aku udah pancing, dia mancing aku mancing dia sama-sama. Jadi ada yang DM cewek gitu kan. Nah, sama dua-duanya yang DM cewek. Ya aku ada yang cewek, dia mancing, dia ngeliat. Kan kita tahu akun kita tuh sama-sama kita tahu, ya terbuka kan. Jadi, wah ini ada cewek, ini cantik. Dia mancing, ya aku mancing dia sama. Udah akhirnya oke, dari sini kita udah yakin, jadi udah mau aku kemana, tapi enggak, kalau untuk aku udah yakin, kalau aku kemana, dia sampai sekarang dia yang masih wah ngoceh-ngoceh masih cemburu. Cemburu kamu, oke. Kayak gitu, udah. Mudah-mudahan bertahan terus ya. Amin. Dan pernikahan kalian berencana untuk punya anak nggak? Ya itu belum diceritain ya. Iya itu. Kenapa? Aku November kemarin 2021 itu aku keguguran. Oh sempat hamil? Iya, keguguran itu dikarenakan biar aku aja yang cerita. Iya silakan. Iya aku diem kok. Dari tadi kamu udah banyak ngomong. Iya. Oke. Itu hujan ya? Iya. Jadi 2021 itu aku hamil November udah 2 bulan. 2 bulan itu aku keguguran tanggal 21 kalau nggak salah. Oke. Aku keguguran gara-gara dihujat netizen. Kamu stres banget ya? Stres banget dengan penyakit yang aku punya, anxiety ini. Iya. Jadi omongan netizen itu jadi pengaruh gitu. Karena orang hamil kan hormonnya naik turun. Iya. Terus? Itu Nanti nggak nangis loh ya. 6.000 orang tiba-tiba masuk ke live aku ngehujat. Ngata-ngatain mama aku kan rambutnya pendek. Mama lu lesbi ya? Mama lu lesbi ya, bapak lu homo nikah katanya. Jadinya anaknya LGBT kayak lu cowok katanya. Jangan gitu dong. Katanya, kata mereka. Lu juga tuh, lu hamil juga hamil anak apa lu katanya kayak gitu. Anak lu nanti lahirnya begini gitu. Ya aku sebagai wanita ya pasti kepikiran dong. Terus 6.000 netizen kayak gitu, akhirnya aku matiin live aku. Kamar mandi aku kepleset, Besti. Tuh Nia. Aku memang nggak bisa Stres baca ya? omongan netizen. Itu kandungan bulan keberapa nih? 2. Ya, Dan kembar. Masih kembar? Udah di lapor gitu. Dan kembar. Kencengin suaranya Zen. Suaramu kenceng. Nah gitu. Aduh, apa pelajaran yang bisa kamu ambil hanya karena netizen yang bisa? Omongan netizen, mereka enak cuman ngetik doang, Iya, tapi nggak mikirin perasaan kita. Bener kata Kak Sandy. Linda. Iya Linda tadi ya. Omongan netizen itu dia enak cuman ngetik tapi bisa membunuh. Iya. Aku nggak nyalain netizen atas keguguran aku, mungkin memang akunya juga yang salah. Aku nggak mau nyalain kalian. Kalau aku nyalain kalian, kalian nyerang aku. Karena pengalaman kemarin, aku cerita kayak itu aku diserang.
ya aku yang salah. Nah, itu aja sih. Tapi sekarang udah bisa ngatasin kok dia. Enggak. Netizen banyak banget yang ngehujat aku. Kan udah bilang ngatasin lah. Enggak. Mau sampai kapan kamu Ada gitu? prosesnya kali ini ya. Iya. Soalnya semakin kamu nanti berpasrah diri, kamu akan semakin nggak bisa untuk memfilter mana yang perlu dan mana yang enggak. Namanya, Iya. aku nggak baca komentar, nggak balas komentar dibilang sombong. Terus baca sakit hati, terus aku harus kayak gimana? Nggak bisa untuk mengatur Nia harus bagaimana, tapi paling tidak Nia kan punya hidup yang harus Nia jalanin sama Mas Bimo. Jadi atur supaya bisa Nia sendiri bahagia, bukan membahagiakan orang lain. Dalam arti kata, kalau memang Nia perlu waktu buat bahagia, nggak perlu baca komen, menurut aku sih nggak apa-apa kali ya Bim. Dan mungkin di kesempatan kali ini ngobrol bersama dengan Nia, mungkin ada teman-teman psikolog yang mungkin bisa bantu, boleh ya Vin ya, bersedia untuk membantu Nia, karena Nia ini punya anxiety yang sangat, dia nggak bisa cover. Mudah-mudahan melalui VDVC Talk ini, kita bisa minta bantuan teman-teman yang kalau bersedia membantu Nia, supaya dia juga bisa lebih legowo dalam menjalani hidupnya dengan senang hati ya Nia ya. Karena Nia juga sebenarnya pengen bisa comfort sama diri Nia kan sebenarnya kan. Bener. Oke. Senang sekali ketemu dengan kalian berdua. Kita lebih seneng. Pak Sutri Bisa ya. tidur nggak mau ketemu Tendi? Nggak tidur sumpah. Ya, sangat respect dengan perjuangan kalian masing-masing, terutama Nia. Life must go on. Apalagi kalau Nia punya cita-cita pengen menjadi seorang ibu, ya menjalaninya dengan sangat bahagia aja. Supaya kamu juga bisa tentrem, terus segala berkah itu kan semua pasti sudah diatur sama Tuhan. Yang penting semua bisa terjalin dengan baik. Dan saya senang banget bisa ketemu dengan tamu spesial hari ini, si Raja Mentimun dan Ratu Pepaya. Oh ya, kenapa namamu Raja Mentimun dan kamu Ratu Pepaya? Coba ceritain sedikit. Namanya dari netizen kalau dia ya. Raja Mentimun ini sebenarnya namanya dari netizen. Sebenarnya jorok tau itu artinya kalau dia bilang. Masa sih aku gak mikir aneh-aneh? Kalau Ratu Papaya memang aku sendiri yang namain diri aku Ratu Papaya karena banyak penampilan yang yang tomboy kayak gini, tapi dia nggak mau ngakuin kalau dirinya wanita gitu. Jadi tercetuslah dengan di TikTok itu, pada saat itu baru aku sendiri yang cewek berpenampilan cowok ini berani kayak penampilan kayak cewek gitu, kayak ya sedikit-sedikit